Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini: barang siapa yang bisa meredam amarah padahal ia mampu melampiaskannya karena mungkin kemampuannya, karena mungkin kekuasaannya, maka Allah akan memanggilnya besok di hari kiamat di hadapan para bidadarinya, dan dia akan disuruh memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki untuknya. Saudaraku yang saya cintai, ada sebuah kisah tentang seekor ular dan sebuah gergaji besar ya. Nah, seekor ular ini memasuki sebuah tempat kerja seorang tukang kayu rupanya. Di suatu senja ketika seluruh karyawan sudah pulang ke rumah, kebiasaan si tukang kayu ini adalah sering membiarkan sebagian peralatannya itu berantakan, berserakan, tidak dirapikan seperti orang lain biar kelihatan rapi, gitu enggak. Nah, ketika ular ini memasuki ruangan tersebut, kebetulan ia merayap di atas gergaji ularnya. Ketika ia merayap itu, dia tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya sedang merayap di atas gergaji. Nah, tajamnya mata gergaji inilah yang menyebabkan perut ini mulai terluka. Ular ini beranggapan gergaji ini menyerangnya, dia menyerang ular tersebut. Apa yang terjadi? Ketika ular tahu bahwa gergaji itu yang menyerangnya, ia pun membalas. Ular itu membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Nah, serangan yang bertubi-tubi inilah yang menyebabkan kemudian luka parah di bagian mulut ular itu. Marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhir untuk mengalahkan musuhnya. Dia pikir seperti itu. Ia pun mulai melilit kuat gergaji itu. Belitan yang menyebabkan tubuhnya terluka amat parah. Dan akhirnya bisa ditebak, ular itu hanya mati, binasa. Di pagi hari, si yang punya tempat tersebut, tukang kayu tersebut, kemudian menemukan bangkai ular di dalam tempatnya ia bekerja, dan persis di sebelah gergaji yang tergeletak di bawah. Saudaraku yang saya cintai, kadangkala di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain, manusiawi. Di saat kita marah, kita ingin membinasakan orang lain. Di saat kita marah, kita ingin menghancurkan, menghilangkan nyawa orang lain, bila perlu membunuh orang lain. Di saat kita marah, kita ingin melukai dan sebagainya. Nah, setelah semuanya berlalu, apa yang terjadi? Kita baru menyadari bahwa yang terluka sebenarnya siapa? Adalah diri kita sendiri. Banyaknya perkataan yang kasar, perkataan yang menyakitkan, caci maki, celaan dan sebagainya, dan tindakan yang dilakukan saat marah. Saat marah itu menguasai dirinya, sebanyak itu pula kita melukai diri sendiri. Ada sebuah ungkapan mengatakan demikian: orang pemarah itu bermahkotakan kebodohan, dan orang yang bijak bermahkotakan sebuah pengetahuan. Saudaraku yang saya cintai, sejatinya apa sebenarnya? Sejatinya
Tidak ada musuh yang dapat ditaklukkan oleh sebuah kasih sayang. Tidak ada penyakit yang dapat disembuhkan oleh sebuah yang namanya cinta. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat diredam oleh sebuah ketulusan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh sebuah ketekunan. Dan tidak ada batu sekeras apapun yang dapat dilubangi oleh air kesabaran. Sejatinya, kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang lepas dari kemarahan, hati yang hilang dari sebuah dendam, dan hati yang hilang dari sebuah kemarahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.